Engkau. Saat ini kami merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami mengerti dan memahami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 di dalam renungan. Renungan hari ini berjudul Meninggalkan Warisan bagi Generasi Penerus. Kita ambil di dalam Amsal pasal 13 ayat 22. Demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan apakah yang saudara tinggalkan kepada anak-anak saudara atau kepada generasi penerus saudara? Warisan apakah yang saudara tinggalkan bagi cucu saudara? Amsal ini mengingatkan kepada kita bahwa ada berkat yang harus kita teruskan kepada keluarga kita. Jika kita bicara soal warisan, umumnya kita akan berpikir sesuatu yang kita tinggalkan kepada keluarga kita ketika kita meninggal. Seperti uang, harta benda, rumah, atau lainnya. Tetapi yang saya ingin bicarakan adalah warisan apa yang generasi penerus dapatkan dari kita sebagai orang tua saat ini. Karena apa yang mereka dapatkan dari kita saat ini adalah jauh lebih penting daripada materi atau harta yang saudara tinggalkan kelak ketika saudara sudah meninggalkan dunia ini. Hal-hal itu sifatnya sementara, sedangkan ada warisan yang lebih penting yang bersifat kekal. Setiap hari mungkin tanpa disadari, sedikit demi sedikit, orang tua mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya melalui bagaimana orang tua berperilaku, berpikir, ataupun apa yang dipercaya. Apa yang kita perlihatkan kepada mereka itu akan membentuk mereka. Nah, warisan apa saja yang anak-anak terima dari orang tua setiap hari, saudara? Yang pertama, anak-anak akan menerima warisan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip hidup seperti apakah yang orang tua jalankan? Apakah anak-anak akan melihat Kristus dalam diri orang tuanya? Ulangan 6 ayat 6-9 menuliskan bahwa dari kecil anak-anak harus diajarkan tentang Injil, tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Tentu orang tua yang telah mengalami Kristus akan dengan mudah mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jangan andalkan sekolah atau gereja yang akan menanamkan prinsip-prinsip ini kepada anak-anak kita. Orang tualah yang diberikan tanggung jawab ini dari Tuhan. Jika dari kecil mereka telah menerima prinsip yang benar, maka sampai masa tuanya pun ia akan tetap kokoh kepada prinsip tersebut. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Selain prinsip iman, anak-anak juga perlu diajarkan prinsip membangun hubungan, relasi dalam pernikahan, dalam keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Juga prinsip tanggung jawab. Kecenderungan orang masa kini adalah melemparkan kesalahan kepada orang atau hal lain atas masalah yang mereka hadapi. Anak-anak harus dilatih bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, saudara, anak-anak akan menerima warisan apa yang diprioritaskan orang tua. Anak-anak akan melihat dan menilai apa yang orang tuanya utamakan dalam waktu-waktu hidupnya. Apakah sebagai orang tua memprioritaskan Tuhan di atas hal lainnya? Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah orang tua memprioritaskan kebersamaan daripada kepentingan sendiri?
Apakah orang tua memprioritaskan waktu-waktu yang berkualitas bersama keluarga? Tentu waktu yang berkualitas juga berhubungan dengan kuantitas. Tidak mungkin terjadi kualitas tanpa adanya kuantitas. Yang ketiga, saudara, anak-anak akan menerima warisan apa yang orang tua praktekkan. Impresi atau kesan apa yang orang tua tinggalkan kepada anak-anaknya melalui sikap dan perilaku orang tua. Adalah nonsens jika kita hidup dengan cara tertentu dan mengharapkan anak-anak kita hidup dengan cara yang berbeda. Jika orang tua rajin beribadah, maka kemungkinan besar anak-anaknya akan juga rajin beribadah. Jika orang tua suka mengumpat, maka kemungkinan besar anak-anaknya juga akan mengumpat. Jika orang tua suka berbohong, mencuri, berjudi, dan lain-lain, maka kemungkinan besar anak-anaknya juga akan melakukan hal yang sama, jika tidak lebih parah. Apa perenungan kita, saudara, dari firman Tuhan hari ini? Warisan yang lebih penting dan lebih berdampak bagi anak-anak adalah bukan warisan yang diberikan saat orang tua meninggal dunia. Tetapi warisan yang jauh lebih berdampak adalah warisan yang orang tua berikan setiap hari, dari hal kecil atau remeh sampai hal penting kepada anak-anak kita. Mereka melihat, memperhatikan, dan mempelajari apa yang kita sebagai orang tua lakukan, praktekkan, dan ajarkan. Tidak ada warisan yang lebih penting dan lebih berharga daripada warisan iman dan keteladanan hidup orang tua. Bagaimana sikap orang tua ketika menghadapi masalah? Bagaimana ketika menghadapi tantangan? Atau bagaimana sikapnya sebaliknya ketika dia menghadapi kelimpahan? Apakah di situ orang tua bisa menunjukkan imannya yang kokoh kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun? Warisan iman inilah yang akan membentuk generasi penerus yang kokoh dan tahan uji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami sebagai orang tua meninggalkan warisan, menanamkan warisan yang berharga bagi anak-anak maupun generasi penerus kami. Warisan yang takut akan Tuhan. Biarlah melalui keseharian kami boleh meninggalkan nilai-nilai ilahi, di mana anak-anak kami melihat bagaimana kami hidup, bagaimana cara kami menangani masalah, bagaimana cara kami untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, dan bagaimana cara kami menggunakan waktu-waktu kami. Biarlah mereka boleh melihat dan mereka boleh melihat keteladanan yang kami tinggalkan bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Beri kami kepada setiap orang tua kebijaksanaan, hikmat untuk bisa hidup dengan baik dan benar. Sehingga itulah yang kami boleh wariskan kepada anak-anak cucu kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.